Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang gangguan kecemasan menyeluruh, yaitu yang pertama, definisi gangguan kecemasan menyeluruh itu apa? Yang kedua, kriteria diagnosis. Yang ketiga, dalam perspektif teoritisnya. Yang keempat, gejala gangguan kecemasan menyeluruh, yaitu yang kelima, cara penanganannya. Bagaimana? Oke, simak terus penjelasan dari saya ya. Silakan dilihat di slide selanjutnya. Definisi gangguan kecemasan menyeluruh yaitu adalah gangguan yang sering ditemukan. Gangguan ini diakibatkan karena gangguan keseimbangan neurotransmitter, yaitu hormon otak yang bermanifestasi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional, bahkan terkadang tidak realistik terhadap peristiwa dalam kehidupan sehari-hari secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan. Oke, silahkan tonton slide selanjutnya. Kriteria diagnosis yaitu yang pertama, kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik menyebabkan distres atau terganggunya fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Yang kedua, kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari, terjadi sekurangnya 6 bulan tentang sejumlah aktivitas atau kejadian seperti pekerjaan atau aktivitas sekolah. Yang ketiga, individu sulit untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Yang keempat, memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis menimbulkan stres seperti suatu contoh bullying atau KDRT. Oke, lanjut slide selanjutnya, tonton terus ya. Nah, dalam perspektif teoritisnya, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh mencangkup perspektif psikoanalisis kognitif behavioral dan biologis, yaitu menurut psikoanalisis yaitu berpendapat bahwa sumber kecemasan menyeluruh adalah konflik yang tidak disadari antara ego dan impuls-impuls id. Impuls-impuls id tersebut biasanya bersifat seksual atau agresif dan berusaha untuk mengekspresikan diri, namun ego tidak membiarkan karena tanpa disadari ia merasa takut terhadap hukuman yang akan diterima. Dan menurut teori kognitif behavioral adalah gangguan yang disebabkan oleh proses-proses berpikir yang menyimpang. Orang-orang yang mempunyai gangguan ini sering kali salah mempersepsikan kejadian yang biasanya seperti menyeberang jalan. Menyeberang jalan merupakan suatu hal yang mengancam dan kondisi mereka terfokus pada antisipasi berbagai bencana pada masa mendatang. Dan menurut neurobiologis yang paling umum untuk gangguan kecemasan menyeluruh dilandasi oleh pengetahuan mengenai cara kerja benzodiazepin, suatu kelompok obat-obatan yang sering kali efektif untuk menangani kecemasan. Oke, selanjutnya. Nah, gejalanya yaitu
1. Merasa khawatir dan resah. 2. Mudah marah. 3. Susah tidur dan berkonsentrasi. 4. Pusing. 5. Lelah. 6. Sesak napas. 7. Gemetar. 8. Berkeringat berlebihan. 9. Jantung berdebar-debar. 10. Nyeri otot. 11. Nyeri perut. 12. Nyeri kepala. Oke, tonton terus slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya cara penanganannya yaitu dengan psikoterapi dan farmakoterapi. Yang pertama dengan psikoterapi menggunakan kognitif perilaku sportif berorientasi insting. Terapi ini mengajarkan orang agar memiliki cara berpikir yang berbeda, berperilaku dan bereaksi terhadap situasi yang dihadapi sehingga bisa mengurangi kecemasan itu. Selanjutnya dengan farmakoterapi, yaitu dengan obat-obatan. Obat-obatan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu anti kecemasan dan antidepresan. Obat ini berguna untuk mengatur keseimbangan neurotransmitter yang tidak seimbang pada otak sehingga membantu mengurangi keluhan gangguan ini. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah perkataan mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilupa di like dan subscribe channel ini ya.